Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ananda mengisi absen terlebih dahulu. Sebelumnya Ibu telah memberikan link absennya di grup WhatsApp. Oleh karena itu, Ananda terlebih dahulu mengisi absen. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang flora fauna. Namun pada hari ini kita masuk materi terakhir pada flora fauna, yaitunya konservasi flora dan fauna. Ya. Pada gambar berikut kita akan mendiskusikan bagaimanakah tanggapan Anda mengenai kondisi yang dialami oleh fauna orangutan, apa penyebab yang dialami orangutan tersebut, kemudian bagaimanakah upaya perlindungannya. Untuk mendiskusikan pada gambar berikut ini, kita akan melanjutkan pada grup WhatsApp nantinya setelah melanjutkan materi berikut. Yang pertama, konservasi keragaman hayati di Indonesia. Indonesia memiliki 10 spesies tumbuhan yang berbunga, 12% binatang yang menyusui, 16% jenis reptil dan amfibi, 17% jenis burung, 25% jenis ikan, dan 15% jenis serangga. Hewan endemis di Indonesia memiliki sekitar 36% spesies, mamalia besar endemis, 25% spesies primata endemis, 40% spesies paruh bengkok endemis, 44% spesies kupu-kupu endemis, 56% spesies bambu endemis. Pemilihan kawasan konservasi itu bercirikan dari kekhasan, keterancaman, dan kegunaan dari masing-masing keragaman hayati di Indonesia. Selanjutnya, pemanfaatan keragaman hayati. Yang pertama, sumber pangan. Yang kedua, bahan baku jamu atau obat-obatan, bahan baku industri, minyak dan lilin, kerajinan hiasan, objek pariwisata, penelitian dan pendidikan. Yang pertama, kita membahas manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Pada gambar berikut terdapat padi, jagung, ayam, dan rempah-rempah. Manfaat dari keragaman ini merupakan salah satu sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya ada buah mengkudu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Buah merah bermanfaat untuk mengobati kanker atau tumor, kolesterol tinggi, dan diabetes. Ular bermanfaat untuk daging dan lemaknya dipercaya dapat mengobati penyakit kulit seperti gatal-gatal. Selanjutnya, lebah madu
untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, manfaat keanekaragaman hayati sebagai sandang. Yang memiliki manfaat seperti rami, pisang hutan atau abaca dimanfaatkan seratnya untuk dipintal menjadi kain atau bahan pakaian. Yang kedua, tanaman labu air oleh suku Dani di lembah Baliem, Papua sebagai bahan untuk membuat koteka. Bulu burung dapat digunakan untuk membuat aksesoris pakaian. Ulat sutra untuk membuat kain sutra yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Selanjutnya, manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber papan. Sebagian besar rumah di Indonesia menggunakan kayu, yang terutama pada rumah adat. Kayu yang dimanfaatkan untuk membuat seperti jendela, alas atap, dan tiang. Beberapa tumbuhan yang dimanfaatkan kayunya antara lain kelapa dan jati. Dan kayu meranti, nangka, dan kayu ulin. Bambu, rasamala, dan gebang yang digunakan untuk membuat atap dan dinding rumah. Selanjutnya, manfaat keanekaragaman hayati sebagai aspek budaya. Indonesia terkenal dengan kebudayaannya yang beraneka ragam dan memiliki banyak manfaat seperti upacara kematian di Tanah Toraja menggunakan berbagai jenis tumbuhan yang dianggap memiliki nilai yang magis saat memandikan jenazah, misalnya limau, pisang, daun kelapa, dan rempah-rempah. Selanjutnya, umat Islam menggunakan hewan ternak seperti kerbau, kambing, dan sapi pada hari raya Kurban. Selanjutnya, kebudayaan nyekar atau ziarah kubur pada masyarakat Jawa yang menggunakan tumbuhan seperti bunga mawar, kantil melati, dan bunga kenanga. Kebudayaan umat Nasrani menggunakan pohon cemara saat perayaan Natal. Konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia menurut Undang-Undang tahun 20 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan kawasan yang dilindungi atau yang dikonservasi bagi pelestarian alam terbagi ke dalam dua kelompok utama. Yang pertama, kawasan suaka alam seperti cagar biosfer, cagar alam, suaka marga satwa. Yang kedua, kawasan pelestarian alam seperti taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan kebun raya atau kebun binatang. Seiring dengan perkembangan zaman, masalah ekologi mulai muncul di Indonesia seperti proses industrialisasi dan pertumbuhan populasi yang tinggi. Hal ini menyebabkan prioritas pemeliharaan lingkungan menjadi terpinggirkan. Apa pendapat Anda akan hal ini? Berikut beberapa pengaruh kerusakan flora dan fauna terhadap kehidupan. Yang pertama, akibat penebangan hutan secara liar dan tidak diimbangi, upaya reboisasi akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup hewan dan berkurang kesuburan tanah yang akhirnya akan membawa pengaruh yang lebih luas seperti banjir dan erosi.
Yang kedua, selain erosi dan banjir, penebangan hutan secara liar akan mempengaruhi kualitas iklim dan persediaan air tanah. Yang ketiga, pembudidayaan pertanian di daerah pegunungan tanpa menggunakan sistem sangkedan dan terasering merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan yang berpengaruh terhadap lingkungan karena dapat menyebabkan terjadinya erosi, longsor, dan produktivitas pertanian menurun. Yang keempat, adanya kepunahan beberapa spesies flora dan fauna di habitatnya, salah satunya penyebab dari penebangan hutan secara liar. Berikut beberapa upaya untuk pelestarian flora dan fauna. Yang pertama, telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang perlindungan alam. Yang kedua, pembangunan harus diarahkan pada pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai ilmiah dan ekonomi masyarakat agar mereka turut serta melestarikan lingkungan. Berikut ada pertanyaan dari konservasi flora dan fauna di Indonesia, yaitu Alpamel yang berada di Sulawesi Utara sedang memperhatikan suasana sekitar hutan. Seekor alpamel ini bertugas menjaga kelompoknya dari ancaman. Alpamel ini hanya memiliki 3 jari pada tangan kanannya karena putus terkena jerat buatan manusia. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai alpamel berikut? Untuk menjawab beberapa pertanyaan pada sebelumnya, Ibu harap Ananda bisa mendiskusikannya pada grup WhatsApp. Untuk itu, pembelajaran mengenai persebaran flora fauna di Indonesia dan di dunia telah berakhir, dan untuk itu Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.